Video ini untuk mereka yang pernah mengalami insomnia atau yang sedang mengalami insomnia, atau mereka yang punya sahabat, kenalan, atau keluarga yang sedang mengalami sakit insomnia. Nah, insomnia itu apa? Insomnia adalah ketika seseorang tidak mampu untuk tidur seperti manusia normal. Jadi biasanya orang tidur itu sekitar 7-8 jam. Tetapi untuk orang yang mengalami insomnia, mereka tidak bisa tidur dalam waktu yang lama. Paling ya mereka tidur hanya 1 atau 2 jam. Dan itu sangat mempengaruhi aktivitas orang yang mengalami sakit insomnia. Jadi ketika dia mau belajar, tidak bisa menyerap informasi yang dia pelajari. Ketika dia kerja, dia mengalami badan yang lemah. Ketika dia ingin berbahagia dengan teman-teman, sahabat, keluarga, tapi dia tidak bisa mengalami itu karena dia merasa cemas, merasa lemah, dan tidak bersemangat. Itulah yang saya sebut sebagai sakit insomnia. Dan saya sendiri pernah mengalami itu pada tahun 2011 sampai 2012. Dan ketika saya mengalami sakit insomnia ini, saya merasa sangat menderita, tidak bahagia, dan rasa-rasanya hidup ini tidak berarti. Dan waktu itu saya kira mengapa saya mengalami sakit insomnia? Ya karena saya waktu itu sering bergadang. Jadi saya awalnya hidup sangat teratur, tidur pada jam 10, bangun jam 5 atau 6. Tapi kemudian saya merubah pola hidup saya. Saya tidur jam 1, jam 2, jam 3 pagi, lalu bangun jam 11, 12, dan pola hidup saya tidak teratur, terutama pola tidur saya. Dan hal ini telah menyebabkan saya mengalami sakit insomnia. Jadi bagi mereka yang sedang mengalami sakit insomnia, Anda tidak boleh skip video ini karena saya akan menjelaskan, membagikan pengalaman saya agar Anda juga bisa mengalami kesembuhan total seperti saya. Nah, penyakit insomnia selain disebabkan karena pola tidur, pola hidup yang tidak teratur, tapi akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwa sakit insomnia bisa disebabkan karena kadar gula dalam darah naik, kolesterol yang tinggi, stres, dan lain sebagainya. Ya, saya bukan orang medis, tapi saya kira semua itu memang punya pengaruh terhadap kemampuan kita untuk tidur. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk tidur, maka kita sedang mengalami sakit yang namanya insomnia. Ketika saya mengalami sakit insomnia, saya waktu itu sedang berada di Jogja. Dan saya tidak pernah menelan obat atau pil untuk menyembuhkan sakit insomnia saya. Dan waktu saya di Jogja, saya beruntung sekali karena di Jogja semua hal bisa ditemukan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, peningkatan spiritual, dan lain sebagainya. Dan satu waktu saya akhirnya bertemu dengan seseorang yang mengajak saya untuk melakukan kurang lebih 2 hal supaya saya bisa sembuh dari sakit insomnia saya. Nah, hal apa yang saya lakukan? Pertama adalah saya disarankan untuk bermeditasi. Dan waktu itu di Jogja ada satu kelompok meditasi yang saya ikuti. Karena saya orang Katolik, waktu itu saya mengikuti kelompok meditasi yang namanya meditasi Kristiani. Nah, meditasi Kristiani itu adalah meditasi yang diadopsi dari tradisi Buddha. Jadi di situ ada mantra. Mantranya adalah Maranatha. Maranatha. Tarik napas, mara, lepas napas, nata. Nah, dan kita melakukan itu setiap hari 20 menit di pagi hari dan 20 menit sebelum pergi tidur. Dan ketika kita menyebutkan mantra kita di dalam hati kita, mata kita tertutup, kita duduk tegak dan tidak boleh bergerak, punggung diupayakan tegak supaya kita menjadi rileks, santai, dan aliran darah dan napas juga bisa lancar, dan itu bisa membuat kita menjadi rileks, menjadi lebih tenang, dan
dengan itu kita bisa cepat ngantuk. Dan meditasi ini dengan menggunakan mantra tadi, kita tidak boleh memikirkan mantra itu ketika sedang bermeditasi. Jadi meditasi itu adalah aktivitas di mana kita fokus terhadap mantra dan pernapasan. Dan ketika kita fokus pada napas dan mantra, maka kita tidak boleh memikirkan hal-hal lain. Ketika pikiran kita ombang-ambing berpikir hal yang lain, maka kita harus kembali ke mantra kita dan pernapasan kita. Jadi saya kira fungsi mantra di sini adalah untuk membimbing kita supaya kita tetap fokus dalam meditasi kita. Dan saya waktu itu mengikuti meditasi kurang lebih sekitar 2 bulan. Saya sudah mengalami kesembuhan yang total ya. Jadi saya sudah bisa tidur dengan normal dan bisa melakukan aktivitas saya dengan lebih baik. Tapi memang 1 minggu pertama belum membuahkan hasil yang maksimal. Tapi ketika masuk minggu kedua, ketiga, sampai sebulan, 2 bulan, saya mengalami peningkatan yang serius berkaitan dengan kemampuan saya untuk tidur. Soal meditasi, ya Anda bisa meditasi dengan jenis apa saja. Kebetulan saya bermeditasi dengan meditasi Kristiani. Nah, Anda mungkin bisa melakukan meditasi dengan meditasi Islam, meditasi Hindu, meditasi Buddha, atau meditasi agama apa saja. Atau juga ada meditasi yang tidak berbasis pada agama, yang hanya memfokuskan pikiran saja tanpa memikirkan hubungannya dengan yang kuasa atau yang ilahi, yang bersifat spiritual. Ya, saya pikir itu terserah Anda. Tapi yang penting adalah bahwa meditasi apapun jenisnya pasti bisa membuat Anda menjadi rileks, menjadi lebih tenang, dan dengan itu Anda bisa sembuh dari sakit Anda, yakni insomnia. Yang kedua, saya juga disarankan oleh teman untuk membuat akuarium atau membeli akuarium dan menyimpannya di kamar saya. Nah, apa fungsi akuarium? Nah, fungsi yang paling utama adalah bunyi air. Jadi di akuarium kan ada mesin ya. Jadi kita membeli mesin untuk menghisap air, dan air itu diupayakan dia akan jatuh lagi di akuarium dan nanti dia akan mengeluarkan suara air, dan suara air itu bisa menenangkan pikiran. Dan saya membeli akuarium menyimpan di kamar saya, dan saya kira kombinasi antara akuarium dan meditasi sangat membantu saya untuk cepat tidur atau meningkatkan kemampuan saya untuk bisa cepat tidur. Apalagi akuarium dengan cahaya yang remang-remang, ada ikan dan juga binatang-binatang yang lain, yang membuat pikiran saya menjadi lebih tenang. Nah, jadi kalau Anda saat ini atau keluarga Anda, teman Anda, siapa saja yang Anda kenal sedang mengalami sakit insomnia, maka Anda bisa menyarankan mereka melakukan meditasi atau membeli akuarium. Saya kira itu saja yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda dan juga untuk mereka yang Anda bagikan informasi ini kalau mereka pada saat ini sedang mengalami sakit insomnia. Mantap!